Isra Mi'raj itu perjalanan suci Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram Makkah sampai Masjidil Aqsa Palestina, kemudian naik sampai langit tingkat 7. Nah, ada satu hal yang mesti bisa kita petik dari perjalanan Isra Mi'raj, bahwa Isra Mi'raj itu berawal dari masjid ke masjid. Tentu hal ini juga mengingatkan kepada kita semua bahwa hidup di dunia ini jangan sampai melupakan urusan masjid. Artinya apa? Kalau kepingin hidupnya itu mulia, hidupnya bahagia, selamat dunia akhirat, hidupnya barokah, maka jangan sampai melupakan urusan masjid. Urusan masjid itu tidak lain, tentu yang pertama adalah sholat. Dan sholat ini adalah sesuatu yang sangat urgen, sesuatu yang sangat penting. Ibarat tubuh manusia, sholat itu adalah kepala. Jadi kalau orang itu masih punya kepala, ya insya Allah jaminannya masih hidup. Tapi kalau sudah tidak punya kepala, lah ini sudah tidak ada harapan. Kalau tidak punya tangan, tidak punya kaki, itu masih bisa hidup, masih bisa jalan. Tapi kalau tidak ada kepalanya ini kan aneh. Masa ada orang tanpa kepala kemudian jalan ke sana kemari. Nah, ibaratnya sholat itu seperti itu. Jadi kalau orang itu masih fokus dengan sholatnya, masih menjaga sholatnya, masih melakukan sholatnya, artinya orang ini ada kehidupan. Ya, hidupnya bermanfaat, hidupnya barokah. Dan lagi sholat itu menjadi barometer utama kehidupan manusia. Artinya manusia itu baik tidaknya itu bisa dilihat dari sholatnya. Kalau sholatnya ini benar-benar dijaga, sholatnya benar-benar diperhatikan, maka insya Allah perilakunya, akhlaknya, perbuatannya, ucapannya pun menjadi baik. Karena Allah sendiri yang menegaskan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahwa sholat itu mencegah perbuatan keji, perbuatan munkar. Jadi jaminannya di situ. Asal orang ini sholatnya benar-benar diperhatikan, sholatnya benar-benar dijaga, maka dia akan terhindar dari berbagai macam perbuatan dosa, terhindar dari perbuatan maksiat. Ini yang menjadikan orang ini hidupnya barokah. Nah, kemudian ada pertanyaan begini. Lah ini ada orang rajin sholat, tapi kok ya rajin maksiat. Nah ini terus bagaimana? Nah, itu ya namanya STMJ itu ya seperti itu, sholat terus maksiat jalan. Begini, Kanjeng Nabi itu mengibaratkan orang sholat itu seperti orang mandi. Jadi kalau sehari semalam itu sholat 5 kali, ibaratnya orang mandi 5 kali. Kita bisa membayangkan kalau ada orang sehari semalam mandinya 5 kali itu bagaimana? Ya tentunya badannya bersih, tidak ada kotorannya. Wong sehari semalam mandinya 5 kali. Nah tapi ini ada orang sehari semalam mandi 5 kali, tapi kok badannya masih kotor, masih bau kelek, masih bau macam-macam. Oh berarti mandinya ini tidak beres. Ya itu sama dengan urusan sholat. Mestinya kalau orang itu benar-benar melakukan sholat sehari semalam 5 kali, mestinya badannya bersih dari dosa, bersih dari maksiat, dari kecurangan, dari penyelewengan, dari mengganggu orang lain, menyakiti orang lain, dari korupsi dan lain sebagainya. Nah tapi ini sudah sholat tapi masih rajin maksiat, sudah sholat tapi suka nyeleweng, sudah sholat suka curang, berarti sholatnya tidak beres. Jadi kuncinya di situ. Berarti sholat itu harus benar-benar dilakukan dengan sebaik-baiknya, tidak hanya sekedar khusyuk, tetapi bagaimana sholat itu benar-benar diterima oleh Allah. Nah, sholat yang diterima oleh Allah itulah yang akan membuahkan tanha 'anil fahsya'i wal munkar, mencegah perbuatan keji, mencegah perbuatan munkar. Nah, jadi sekali lagi Isra Mi'raj itu mengingatkan kita tentang masjid, ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Artinya kita jangan sampai melupakan urusan masjid. Urusan masjid itu yang pertama adalah sholat. Bagaimanapun juga sholat jangan sampai ditinggalkan. Sesibuk apapun, serepot apapun, jangan sampai ditinggalkan. Kalau kepingin hidupnya barokah,
jangan sekali-kali meninggalkan urusan sholat. Kemudian yang kedua, masjid itu adalah ngaji. Ngaji itu ngatur jiwa, noto hati, membangun jiwa. Nah sama, kalau orang itu jiwanya ditata, jiwanya diatur, insya Allah perilakunya juga menjadi baik. Karena perilaku orang itu baik tidaknya juga tergantung hatinya, tergantung jiwanya. Kalau hatinya baik, maka sekujur tubuh mulai pucuk rambut sampai pucuk kaki akan menjadi baik. Matanya menjadi baik, lisannya menjadi baik, tangannya menjadi baik, kakinya juga menjadi baik. Itu kalau hatinya, jiwanya baik. Makanya jiwa, hati ini harus selalu ditata terus. Nah ngaji itu ngatur jiwa, noto hati. Tapi kalau hati itu busuk, hati itu rusak, maka sekujur tubuh pun ikut rusak. Matanya menjadi rusak, lesannya menjadi rusak, sehingga omongan yang keluar itu juga omongan-omongan yang rusak. Makanya kalau orang ini ngajinya selalu diopeni, ngajinya selalu diperhatikan, makanya perilakunya menjadi baik, akhlaknya menjadi baik. Inilah yang akan membuat orang ini hidupnya menjadi barokah. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.